Anak-anak, remaja, remaji, tunas remaja, tunas remaji di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat sore. Pertama-tama kita patut berterima kasih pada Tuhan bahwa pada hari terakhir dari sekolah Alkitab liburan, kalian sudah melakukan banyak kegiatan. Sudah belajar lagu baru dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, Mandarin, kalau Indonesia nggak usah bilang lagi ya. Nah, tentang apa judulnya? Tentang apa? Tim song itu lagu tema. Apa tema kita pada tahun ini? Siapakah itu Allah? Apa judul lagu yang tadi kita pelajari? Identitas Allah atau jati dirinya Allah. Jati diri. Nah, jati diri, kalau kita mau gampang mengingatnya, kita ingat nasi kari. Kok bisa ya nasi kari ya? Siapa yang pernah makan nasi kari? Enak tidak nasi kari? Enak ya. Di Kalimantan Barat ini selain nasi ayam yang terkenal, ada nasi kari. Nah, kenapa jati diri identitas Allah itu saya namakan dengan nasi kari? Nah, nama-nama dan gelar-gelar Allah. Apa nama-nama dan gelar-gelar Allah. Ada berapa? Lebih dari 365. Apa sih? Sifat-sifat dari Allah. Jadi nasi itu singkatan dari nama-nama dan gelar-gelar dan sifat-sifat Allah. Kalau ri itu karya dari Allah. Apa singkatan nasi kari? Nasi kari apa kepanjangannya? Nama-nama dan gelar-gelar dari Tuhan Yesus, sifat-sifat dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, karya dari Tuhan Yesus. Identitas itu dapat kita ingat dengan singkatan apa? Nasi kari. Apa itu nasi kari kepanjangannya? Nama-nama dan gelar-gelar dari Allah kita. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Yang ketiga, karya-karya dari Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa dalam bahasa Inggris, ikuti. Saya itu dalam bahasa Mandarin, ikuti. Our Father in heaven, we thank thee for this DVBS. We can come to thy house to worship thee, to sing praises to thy holy name. Even we have the opportunity to listen to thy word. Oh God, give us strength to obey thy commandment. Forgive our sins, cleanse us by the blood of the Lord Jesus. 我们在天上的父，我们感谢你，我们能够赞美你的圣名，我们能够学习你的话，求你给我们力量来遵守你的命令，让我们的生活能够荣耀你的名。
求你赦免我们的罪，用耶稣的宝血洗净我们的罪。Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Sal pada tahun ini. Kami dapat memuji Engkau, bahkan belajar tentang siapakah Engkau. Ya Bapa, kami mohon pada pelajaran terakhir, kami dapat sungguh-sungguh tetap bersemangat untuk belajar firman-Mu. Berikan kami urapan Roh Kudus agar kami dapat menjadi pelaku dan pewarta firman. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus. Hapuskanlah semua dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, kelalaian kami, kegagalan kami, keangkuhan kami. Kami sekarang mau duduk dengan tenang di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak, remaja, remaji, tunas remaja, tunas remaji di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Selamat sore. Pertama-tama kita patut berterima kasih pada Tuhan bahwa pada hari terakhir dari sekolah Alkitab liburan, kalian sudah melakukan banyak kegiatan. Sudah belajar lagu baru dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, Mandarin, kalau Indonesia nggak usah bilang lagi ya. Nah, tentang apa judulnya? Tentang apa? Tim song itu lagu tema. Apa tema kita Sal pada tahun ini? Siapakah itu Allah? Apa judul lagu yang tadi kita pelajari? Identitas Allah atau jati dirinya Allah. Jati diri. Nah, jati diri, kalau kita mau gampang mengingatnya, kita ingat nasi kari. Kok bisa ya nasi kari ya? Siapa yang pernah makan nasi kari? Enak tidak nasi kari? Enak ya. Di Kalimantan Barat ini selain nasi ayam yang terkenal, ada nasi kari. Nah, kenapa jati diri identitas Allah itu saya namakan dengan nasi kari? Nah, nama-nama dan gelar-gelar Allah. Apa nama-nama dan gelar-gelar Allah. Ada berapa? Lebih dari 365. Apa sih? Sifat-sifat dari Allah. Jadi nasi itu singkatan dari nama-nama dan gelar-gelar dan sifat-sifat Allah. Kalau ri itu karya dari Allah. Apa singkatan nasi kari? Nasi kari apa kepanjangannya? Nama-nama dan gelar-gelar dari Tuhan Yesus, sifat-sifat dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, karya dari Tuhan Yesus. Identitas itu dapat kita ingat dengan singkatan apa? Nasi kari. Apa itu nasi kari kepanjangannya? Nama-nama dan gelar-gelar dari Allah kita. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Yang ketiga,
karya-karya dari Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa dalam bahasa Inggris, ikuti. Saya itu dalam bahasa Mandarin, ikuti. Our Father in heaven, we thank thee for this DVBS. We can come to thy house to worship thee, to sing praises to thy holy name. Even we have the opportunity to listen to thy word. Oh God, give us strength to obey thy commandment. Forgive our sins, cleanse us by the blood of the Lord Jesus. 我们在天上的父，我们感谢你，我们能够赞美你的圣名，我们能够学习你的话，求你给我们力量来遵守你的命令，让我们的生活能够荣耀你的名。求你赦免我们的罪，用耶稣的宝血洗净我们的罪。Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk Sal pada tahun ini. Kami dapat memuji Engkau, bahkan belajar tentang siapakah Engkau. Ya Bapa, kami mohon pada pelajaran terakhir kami dapat sungguh-sungguh tetap bersemangat untuk belajar firman-Mu. Berikan kami urapan Roh Kudus agar kami dapat menjadi pelaku dan pewarta firman. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus. Hapuskanlah semua dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, kelalaian kami, kegagalan kami, keangkuhan kami. Kami sekarang mau duduk dengan tenang di bawah kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami. Nah, Westminster adalah tempat yang terkenal di kota London. Kira-kira 400 tahun lalu. Berapa tahun yang lalu? Berkumpul ya hamba-hamba Tuhan dari seluruh negara Inggris ya. Mereka melakukan rapat bertahun-tahun lamanya. Nah, dari rapat mereka di abad 17 itu kita mendapatkan 3 dokumen yang penting. Ya, 3 buku yang penting. Buku yang pertama, lihat ini. Buku yang kecil itu dinamakan katekisasi kecil atau katekisasi singkat Westminster. Westminster Shorter Catechism. Di dalamnya dimuat 107 pertanyaan dan 107 jawaban. Apa itu nama katekisasi? Tanya jawab. Apa itu katekisasi? Tanya jawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Itu pertanyaan pertama. Apakah tujuan hidup utama kamu dan saya? Kemudian mereka menjawab, tujuan utama hidup kita adalah bukan untuk cari uang, bukan untuk cari terkenal, tapi tujuan hidup orang yang percaya Yesus adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah.
Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Kenapa kita bisa menikmati Allah? Kalau kita sudah percaya Yesus, ya, kita bersekutu di gereja, itu terasa nikmat, bukan? Kalau kamu ketemu teman, senang nggak? Senang. Kalau kamu ketemu Tuhan Yesus, senang nggak? Nah, itu namanya menikmati Allah. Kita senang, ya, bertemu dengan orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, saya bertemu dengan kalian, saya senang. Kenapa saya senang? Karena kamu percaya Yesus, saya percaya Yesus, nanti kita akan sama-sama loh tinggal di kota Yerusalem baru selama-lamanya, tidak terpisahkan. Paham? Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah. Nah, yang kita pelajari, siapakah itu Allah? Itu pertanyaan keempat. Pertanyaan keberapa? Keempat. Jadi waktu pertanyaan ini diajukan, apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berani menjawab. Ya, tidak ada orang yang berani menjawab. Bahkan, ya, mereka tahu bahwa pertanyaan ini sangat serius, ya. Siapakah itu Allah? Ya kan? Dan mereka mengambil satu keputusan yang penting. Mereka berkata, siapa di sini yang usianya paling muda? Saya tanya, di sini yang paling muda pasti di kelas 6, bukan? Karena kelas 5 ada di atas, kan? Oke. Yang kelas 6, usia kalian berapa? Berapa tahun? Vincent? 13 tahun. Oke. Jadi di situ dipilih yang paling muda untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah orang yang dipilih untuk menjawab, dia bilang, ya, saya bisa menjawab, langsung saya jawab? Dia enggak. Kamu tahu enggak, menjadi hamba Tuhan, apa modal utama menjadi orang Kristen dan hamba Tuhan? Kita jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Jangan sok. Jangan apa? Sok. Jadi anak muda yang dipilih itu, dia tidak sombong. Dia mengatakan, pertanyaan ini berat. Kalau berat bagaimana? Ku kiu koi kam cia. Apa itu ku kiu koi? An kuo, anan tak eli kai mun tiu an kuo. Kalau an kuo-nya apa nah? Kiu. Kiu artinya apa? Doa, bukan Q bola. Metet Q, ha? Q itu artinya Q song ti kai bong mong. Ku Q. Kalau koi apa buka? Jalannya dibuka. Jadi dia bilang begini, ya. Hai para hamba-hamba Tuhan, saya tak sanggup loh menjawab pertanyaan ini. Caranya bagaimana? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya tanya sama kalian. Kalau kalian, ya, sebelum ke sekolah berdoa enggak? Tidak? Wah, salah besar. Sebelum makan berdoa. Sebelum ke sekolah berdoa. Sebelum tidur berdoa. Paham? Sebelum ulangan berdoa. Kenapa? Ku kiu song ti koi lu. Ya, song ti koi. Kalian tahu nggak? Tadi kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Apa kita berdoa tadi sebelum kita memulai sal? Apa yang kita doakan? Hah? Perlindungan. Tadi kalian tahu nggak kalau kita tidak dibantu Tuhan, sal ini tidak bisa dimulai tepat waktu. Kenapa? Mati listrik. Nah, makanya kita berdoa, mohon Tuhan memberikan kita penerangan. Tuhan menjawab doa kita tidak? Menjawab. Jadi ku, kiu, koi. Terakhir, kamcia. Jangan lupa, ya, kalau Tuhan telah memberikan apa yang kita minta, kita harus bilang, ya Tuhan, saya berterima kasih. Nah, jadi waktu mereka
sedang rapat, pertanyaan diajukan tentang siapakah Allah itu. Dengar baik-baik ya. Orang muda ini tidak berani menjawab. Dia meminta semua mendukung dia dalam doa. Terus dia berdoa. Nah, kalimat yang keluar dari mulutnya, dia berdoa begini. Ya Allah, Engkau adalah roh. Roh yang tidak terbatas, yang kekal, yang tidak berubah di dalam jati dirimu, di dalam hikmat-Mu. Terus di dalam apa lagi? Ayo lihat bukunya. Di dalam kuasa-Mu. Terus di dalam kekudusan-Mu, di dalam keadilan-Mu, di dalam kebaikan-Mu dan kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk menjawab pertanyaan siapakah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalian tahu ya, doa yang keluar dari mulut anak muda ini, ya Allah, Engkau adalah roh yang tidak terbatas, kekal dan tak berubah di dalam jati diri, hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan dan kebenaran-Mu. Ya Allah, bantu kami supaya kami bisa menjawab pertanyaan siapakah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Waktu itu belum ada video. Belum ada apa? Belum ada alat rekam. Tapi ada yang mencatat dengan cepat. Mencatat apa? Namanya steno. Namanya apa? Ya, nanti ya kalau kamu mau belajar bagaimana menulis dengan cepat, itu ada caranya ya, steno ya. Jadi kalau saya berbicara begitu, kamu sudah terlatih, kamu bisa mencatat dengan cepat semua kata-kata yang saya sebutkan. Namanya steno atau shorthand ya. Biasanya orang yang kerjanya sebagai sekretaris, dia bisa menulis cepat. Karena kalau bosnya bilang, ayo kita mau bikin surat, tolong ya tuliskan suratnya. Terus bosnya bilang, ya membacakan dari pikiran dia terus mencatat. Dan apa yang dicatat itu bisa dia ketik menjadi sebuah surat. Namanya steno atau bahasa Inggrisnya shorthand. Namanya apa? Shorthand. Nah, itu keahlian tersendiri. Ya. Nah, jadi waktu dicatat, nah semua orang bilang, itulah tadi yang kamu doakan menjadi jawabannya. Menjadi apa? Wah, doa bisa jadi jawaban loh. Hebat nggak? Ya, orang yang paling muda dia nggak sombong, ditunjuk ya bagaimana menjawab. Dia bilang, siap menjawab. Dia enggak, dia bilang mari kita berdoa. Terus dia bagaimana berdoa? Ya Allah, Engkau adalah roh yang tidak terbatas, yang kekal tak berubah di dalam jati dirimu, di dalam hikmat-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam kesucian-Mu, di dalam keadilan-Mu, di dalam kebaikan-Mu dan kebenaran-Mu. Ya Allah, tolonglah kami menjawab pertanyaan siapakah Engkau itu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doanya menjadi jawaban. Kita sudah belajar ya, harus hafal. Bahkan kita dibantu dengan lagunya lagi. Coba kita nyanyi tanpa melihat, bisa nggak yang bahasa Indonesia? Allah itu roh yang tak terbatas, tak berubah di dalam jati hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik, Dia benar selamanya. Hai semua orang, terima putranya supaya jangan binasa. Stefani hafal, coba nyanyi sama saya di sini. Oh, enggak ya? Enggak hafal. Siapa yang hafal yang mau nyanyi sama saya di sini tanpa melihat? Hartono? Enggak. Oke, ya hafalkannya coba.
Saya nggak ikut. 1, 2, 3. Allah itu roh yang kekal, tak berubah, di dalam jati dirinya, hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik, Dia benar selamanya. Semua orang terima putranya, supaya jangan binasa. Harus kita hafalkan ya. Nah, pelajaran kita yang terakhir, Allah itu roh, roh yang bagaimana? Yang kekal, tidak terbatas, tidak berubah. Kita sudah belajar. Pelajaran kedua, di dalam jati dirinya, hikmatnya dan kuasanya. Tadi kita sudah belajar, tidak terbatas, kekal, tidak berubah, di dalam kekudusan dan keadilannya. Yang terakhir, Allah itu roh yang KTT, yang kekal, tidak terbatas, tidak berubah, di dalam kebaikannya dan kebenarannya. Ya, mari kita buka diktat kita atau buklet kita pada halaman 22. Nah, di halaman 22, pelajaran kita yang terakhir, Allah itu roh yang kekal, tidak terbatas, tidak berubah, di dalam kebaikan dan kebenarannya. Nah, ayat yang kita akan baca adalah dari Injil Yohanes pasal 10. Pasal 10 ayat 9 dan 11. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Aku adalah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan tidak akan masuk dan keluar. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Satu kali lagi. Aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 11. Nah, kita sekarang mau belajar tentang kebaikan Allah. Tadi saya sudah mengatakan, kita mulai dengan jati diri Allah yang kita ingat dengan singkatan nasi kari. Nasi kari. Apa itu nasi kari? Kepanjangannya nama-nama dan gelar-gelar Allah, sifat-sifat Allah, karya-karya Allah, itu jati diri. Nah, kita juga sudah belajar bahwa Allah itu bukan hanya Dia kekal, tidak terbatas, tidak berubah, tapi Dia berhikmat. Apa itu maksudnya hikmat? Hikmat itu lawan kata dari bodoh. Dari apa? Mengapa manusia menjadi bodoh? Karena sudah dibohongi iblis. Sudah di apa? Dibohongi iblis. Bagaimana caranya supaya kita tidak dibohongi iblis? Banyak membaca firman. Nah, itu yang pertama ya. Hikmat Allah ada di dalam firman-Nya. Sekarang pertanyaannya, kalian mau berjanji tidak untuk setiap hari membaca Alkitab? Setiap hari. Kenapa setiap hari membaca Alkitab? Karena Alkitab ini adalah makanan dari rohani kita. Boleh nggak kalau kita tak makan? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau doa itu seperti kita bernafas. Seperti apa? Bernafas. Di mana-mana kita bisa berdoa. Kalau kita makan seperti kita membaca firman. Nah, hikmat Allah
perlu kita miliki karena kita menghadapi kebohongan-kebohongan dunia. Seperti misalnya begini ya. Kalau orang di negara maju, mereka sedang dibohongi. Kalau mau berhasil harus punya 5C. 5 apa? C. C pertama punya sertifikat, punya ijazah. Yang kedua, C kedua punya karir, bekerja dengan gaji tinggi. C ketiga punya kartu kredit. C keempat punya kondominium. C kelima punya klub. Wah, jadi mereka disuruh mengejar 5C. Itu iblis yang berbohong. Saya tanya kamu, naik mobil dengan jalan kaki enak mana? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau yang naik mobil itu supir Grab, dia cari setoran. Kalau orang nggak order, pusing kepalanya, walaupun dia naik mobil. Betul nggak? Kita lebih tenang jalan kaki. Nah, belum tentu kan? Betul nggak? Kamu jangan bilang itu orang kaya, dia pasti lebih senang daripada saya. Belum tentu. Mengerti? Karena kebahagiaan kita letaknya dari mana? Kita dekat dengan Tuhan Yesus enggak? Kalau kamu dekat dengan Tuhan Yesus, kamu pasti selalu bahagia. Paham ya? Kalau kamu jauh dari Tuhan Yesus, walaupun kamu kaya raya, kamu pasti tidak bahagia. Ya, manusia itu hanya bisa bahagia kalau dia dekat dengan siapa? Tuhan Yesus. Hikmatnya, ya, jangan mau dibohongi ya. Orang di negara maju dibohongi dengan apa? 5C. Punya banyak ijazah, punya banyak karir, punya banyak mobil, punya banyak kondominium, punya banyak klub. Nah, salah. Yang kedua, setelah hikmat, kuasa. Apa itu kuasa? Kamu tahu gak siapa yang paling berkuasa di Indonesia? Pak Jokowi ya? Wah, langsung ya. Terkenal sekali loh beliau loh. Kemana-mana orang mau cari dia, mau ketemu Pak Jokowi. Misalnya jalan di tempat tertentu rusak, begitu diketahui Pak Jokowi, dia datang bawa mobil Mercy-nya, mobil Mercy-nya nggak jalan, langsung Menteri PU-nya kucurkan dana, jalannya diperbaiki. Wah, ya begitu kan? Nah, tapi menurut Alkitab, kuasa apa yang paling berkuasa di dunia, yang melebihi kuasa dari Pak Jokowi? Pak Jokowi pun tunduk dengan kuasa itu. Selain Tuhan, bukan uang. Ada orang nggak suka uang ya? Ada orang nggak suka uang. Nah, orang hidup di hutan nggak pernah pakai uang. Apa? Kuasa ini berkuasa kepada siapapun. Kamu mau kaya, mau miskin, kamu di kota, di desa, kuasa ini pasti menguasai kamu. Apa? Dosa dan kematian. Dengan apa? Iya. Kuasa dosa dan kuasa kematian. Bagaimana kuasa dosa dan kuasa kematian itu bisa kita kalahkan? Gimana caranya? Tadi dikatakan oleh pengabar Injil Julimin kan, di belakang kita ikut peti mati ya. Ikut apa? Kamu tahu nggak harga peti mati mahal loh? Berapa? Sip lang tiao ha, jam su ha. Sip ko tiao, sip pat tiao, ni pat tiao ha. Orang Tionghoa suka pat kan? Peti mati itu mahal loh. Jangan kamu bilang orang mati itu beli peti matinya mahal, beli tanahnya mahal. Ya ribet ya. Ya. Kuasa kematian mengikuti kita. Bagaimana caranya kita lepas dari kuasa kematian? Saya tanya. Kenapa orang kalau lihat orang mati dia takut hantu? Kenapa orang sampai tidak takut hantu? Bahkan hantu malah takut sama kita. Kenapa sampai apa itu iman? Percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus ada di mana? Saya tanya kalian. Jangan kamu bilang ya Tuhan Yesus ada di surga. Betul dia ada di surga. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Betul dia maha hadir. Tuhan Yesus ada di mana? Kalau kamu percaya dia.
Nah, gelarnya Immanuel, dia ada di mana? Di dalam lubuk jantung kita, di pikiran kita. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan Yesus lagi ngomong sama saya loh. Kuasa kematian hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Tadi dikatakan dia bangkit, dia menelan maut. Kalau kita ditelan maut, kalau Yesus dia menelan maut. Kenapa? Karena dia mati, dia bangkit dari kematian pada hari Minggu. Makanya kalau kamu lihat kalender, hari Minggu warna harinya warna apa? Kenapa merah? Kenapa libur? Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Paham? Iya, banyak orang nggak paham ya. Kamu ke Malaysia, kamu ke Tiongkok, hari Minggu harinya warnanya pasti merah. Hikmat firman Tuhan, kuasa-kuasa kematian. Setelah itu apa? Berikutnya, yang tadi pagi dibahas, suci dan adil. Bagaimana kita bisa menjadi suci? Bagaimana caranya kita menjadi suci? Bagaimana? Yang bisa menyucikan kita, yang pertama darah Yesus. Apa? Kita bilang, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau bahwa darahmu yang mengalir bisa menghapus dosa saya. Yang kedua, apa yang bisa menyucikan kita? Firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan. Iya, karena firman Tuhan ini seperti cermin. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita diberitahu, hidup kamu kotor, kamu harus bertobat. Yang ketiga, Roh Suci, Roh Kudus bisa menyucikan kita. Dia yang bisa menegur kita, kamu berdosa loh, kamu perlu bertobat loh. Ya, itu Rohku. Yang keempat, apa keempat? Kamu sendiri harus hidup suci. Sendiri harus apa? Hidup suci, menghindari dosa. Ya, seperti Yusuf diajak berzina oleh istri majikannya, dia lari. Ya, Pak? Nah, misal kamu diajak oleh kawan, hari Minggu yuk kita main layang-layang. Kamu bilang apa? Gak mau saya mau ke gereja. Misalnya kawan kamu ajak kamu merokok, kamu mau nggak merokok? Ya, nggak mau. Itu dosa. Ya, jadi apa yang membuat kita suci? Satu, darah Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus bisa, atau Roh Suci bisa menyucikan kita. Yang keempat, ada tekad kamu hidup suci. Jadi hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan. Apa itu keadilan? Sila kelima dari Indonesia dalam Pancasila apa? Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mencapai keadilan sosial di Indonesia? Tahu nggak? Bagaimana caranya mencapai? Gampang. Saya kasih tahu kamu ya. Negara yang paling maju adalah negara yang paling taat hukum. Taat apa? Ya, kalau kamu lihat di jalan banyak orang naik motor tidak pakai helm, negaranya pasti kacau balau. Paham? Kalau satu negara lampu merah banyak yang melanggar, negaranya maju atau mundur? Ya. Apa itu adil? Hukum yang sudah dibuat harus dijalankan oleh semua warga negara Indonesia. Itu namanya adil. Kalau di Indonesia itu negara yang tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menjalankan hukum. Contohnya, misalnya undang-undang penistaan agama. Siapa yang paling banyak memakai undang-undang penistaan agama? Orang Islam. Betul. Pernah nggak orang Kristen mengadu orang lain, kau menista agama saya loh, aku mau kau masuk penjara, ada nggak? Nggak ada. Paham nggak? Tetapi ya kaum muslim sikit-sikit mereka pasti apa? Bilang kamu menista agama. Kamu nanti ya akan disidik polisi,
Kemudian akan dibuat ya surat dakwaannya oleh jaksa, disidangkan seperti Ahok, begitu ketok palu kena hukuman. Ya, itulah hukum di Indonesia. Adil. Apa itu adil? Hukum harus dijalankan. Kamu tahu nggak? Selain hukum Indonesia, hukum Singapura, hukum Malaysia, ada hukum yang lebih tinggi. Hukum apa tuh? Hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat bagus. Nanti bisa masuk ke kuliah hukum ya, jadi ahli hukumnya. Hukum Taurat itu dari kitab Keluaran sampai Ulangan itu kalau dihitung oleh orang Israel ada 613 hukum. Berapa hukum? Ya, tolong dicatat ya, yang bawa pennya 613, tolong ditulis. Ya. Termasuk di dalamnya 10 hukum. Ya, saya contohkan 10 hukum. 10 hukum itu ada perintah 2, larangannya 8. Apa perintah 2 itu? 2 perintah dalam 10 hukum. Kasih tahu saya. Hanya 2 perintah. Yang 8-nya larangan. 10 hukum. 2 perintah saja. 10 hukum itu 2 perintah loh, tapi 8 larangan. Apa 2 perintah? Yang pertama apa? Ingatlah dan kuduskanlah. Ya, itu perintah. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepada kamu. 2 perintah. Larangannya ada 8. Apa saja? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan bilang alamak. Ada nggak alamak? Yang ada Allah apa? Allah Bapa. Ya, kalau orang Kristen boleh nggak bilang alamak? Boleh. Ada nggak alamak di Alkitab? Harus bilang apa? Allah Bapa. Apalagi perintah yang dilarang? Jangan membunuh, mengambil nyawa, jangan berzina, mengambil suami istri orang, jangan mencuri, ya mengambil barang orang, jangan bersaksi dusta, mengambil nama baik orang kan. Yang terakhir, jangan tamak. Ada 8 larangan, ada 2 perintah. Nah, hukum Taurat tadi saya bilang ada berapa? 613, terdiri dari 248 perintah positif, 365 larangan. Kenapa 248? Dengar baik-baik, tolong tulis ya. 248 tambah 365 sama dengan 613. Kalau usah dihitung, tolong ditulis. 248 tambah 365 sama dengan 613. 248 itu orang Israel menganggap tubuh kita ada 248 organ. Jadi kalau kamu ditanya, apa gunanya tangan kamu? Untuk melakukan perintah Tuhan. Apa gunanya mata kamu? Untuk membaca firman Tuhan. Apa gunanya telinga kamu? Untuk mendengar firman Tuhan. Apa guna mulut kamu? Untuk memuji Tuhan, berdoa dan seterusnya. Jadi ada berapa organ dalam tubuh kita? Siapa nanti yang mau jadi dokter di sini? Ada tidak? Ada. Ada berapa organ tubuh manusia? 248. Apa tujuan dari organ tubuh kita dicipta? Untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, saya punya kesaksian ya. Kalian tahu nggak yang namanya usus buntu? Ada gunanya nggak usus buntu? Tidak. Nah itu, semua orang bilang usus buntu tidak ada gunanya. Ini terjadi dengan kawan saya. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ketua sinode. Jadi waktu istrinya melahirkan di Ambon, melahirkan
anak yang terakhir dengan cara dibelah di operasi sesar. Kemudian dokter di sana bilang sama beliau, karena beliau disesar, sekalian ajak kita ambil usus buntunya, karena usus buntu tidak ada gunanya. Setuju? Supaya tidak kena penyakit usus buntu. Setuju nggak? Usus buntunya dipotong, supaya jangan sampai sakit. Katanya nggak ada guna. Kalau nggak ada guna dioperasi kan nggak apa-apa kan? Dia setuju. Akhirnya baru ketahuan apa gunanya usus buntu. Apa gunanya usus buntu? Untuk menangkal radiasi. Menangkal apa? Ya, ada gunanya. Tuhan menciptakan semua organ tubuh kita ada gunanya. Ada apa? Ada guna nggak? Apa gunanya ini alis? Kalau hujan kita nggak perlu wiper kan? Airnya turun kan? Kalau nggak ada gini gimana? Harus pakai apa? Penggelap. Ya kan? Ada guna nggak? Ada. Ada gunanya nggak? Ini gigi. Apa guna gigi? Selain makan apa? Gigi ini ya untuk mengontrol lidah kamu nggak sembarangan ngomong. Ada orang ya lidahnya pup nggak bisa stop. Coba kalau gigi kita ya, kalau gigi kamu begini, bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Kamu lihat ya. Lidah kita tidak bertulang, tapi ada yang kontrol loh gigi kita dan bibir kita. Kalau bibir kita nggak mau ikut serta, ya, dan gigi nggak mau, maka lidah tidak bisa. Jadi semua ya organ tubuh kita punya guna. Nah, sekarang tadi saya bilang ada berapa perintah dalam hukum Taurat? 248. Dan ada berapa larangan? 365. Jumlahnya 613. Nah, siapa yang bisa melakukan semua itu? Murid-murid dan orang Farisi pernah bertanya pada Yesus, hukum mana yang utama dari seluruh hukum Taurat 613? Apa jawab Yesus? Seluruh hukum Taurat ya tergantung dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Pertama, lubuk jantungmu. Yang kedua, jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Ayo ikuti saya. Dengan lubuk jantung, belum. Jiwa, pikiran, kekuatan. Ulangi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan lubuk jantungmu, jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Hukum kedua, kasihilah tetanggamu. Bukan sesama lo, kalau sesama luas sekali. Tetangga itu orang di sebelah kanan kiri kita, atau orang yang kita ketemui di jalan. Misalnya ya, tetangga kita siapa? Kamu lagi naik motor, ada orang nyalip, kamu marah sama tetangga kamu kejar, kamu balapan sama dia, dua-duanya tabrakan mati. Dia itu namanya tetangga. Namanya apa? Siapa tetangga? Orang yang ada di kiri kanan kita. Paham ya? Siapa tetangga kita? Iya, bukan sesama ya. Sesama itu luas sekali ya. Tetangga, neighbor. Ya, jadi berapa hukum Taurat? 613 dan kita tidak bisa mentaatinya, hanya Yesus yang mentaatinya. Maka yang namanya adil adalah untuk orang percaya seluruh hukum Taurat sudah ditaati Yesus, dan dia memberi kita keselamatan dengan jubah keadilan. Kita sudah belajar kesucian, keadilan. Yang terakhir kita belajar dua hal. Apa itu? Kebaikan dan kebenaran. Nah, sekarang saya bertanya pada kalian. Kata baik di Alkitab munculnya di mana pertama kali?
Ayo. Kata baik. Siapa yang tahu kata baik pertama kali muncul di kitab apa? Kitab apa? Ada yang tahu nggak? Kata baik pertama kali muncul di Alkitab di mana? Coba buka kitab Kejadian pasal 1. Setelah Tuhan menciptakan pada hari pertama, Tuhan melihat bahwa ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi kalau kamu membaca kata baik itu dalam kitab Kejadian pasal 1. Bahkan mari kita baca ayat 31. Ayat 31 sama-sama. 3, 2, 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah, kata baik dalam bahasa Ibrani adalah tov. Menjadi bahasa Inggris top. Tahu nggak top? T-O-P. Apa itu top? Top. Apa itu top? Paling bagus. Nah, sejak kapan baik itu hilang dari hidup manusia? Tadi disebut ya, ada 7 kutuk. Ada berapa tuh kutuk? Kutuk pertama apa? Apa kutuk pertama? Ular dicabut kakinya. Ya kan? Yang kedua, wanita kalau mengandung sangat susah. Kalau melahirkan sakit, bahkan ada yang mati waktu melahirkan. Ya, tidak lama, beberapa bulan lalu waktu kami mengubur ya seorang remaja dari gereja, di sebelahnya ada seorang ibu muda, belum usianya 30, sudah hamil 9 bulan. Dia pergi ke rumah sakit, jadi waktu mau melahirkan dokternya nggak datang-datang. Akhirnya dia tidak melahirkan, dan bayinya mati, dan dia juga mati. Sama-sama mati loh. Ya kan? Siapa di Alkitab yang melahirkan bayinya, ibunya mati? Ada seorang ibu. Dia punya anak pertama namanya Yusuf. Dia melahirkan putra kedua bernama Benyamin. Waktu dia melahirkan Benyamin, Rahel mati. Benyaminnya hidup. Kutuk keberapa tuh? Kedua. Kutuk ketiga, laki-laki harus bekerja sampai berkeringat baru bisa makan. Kutuk keempat, tanah tidak lagi tumbuh yang bisa kita makan otomatis, tapi semak belukar. Kelima, manusia dari tanah kembali ke tanah. Keenam, bahasa. Ketujuh apa kutuknya? Neraka. Neraka. Tapi kutuk ketujuh untuk kita itu sudah ditanggung Yesus di mana? Di kayu. Kalau kamu percaya salib Yesus, kamu akan lepas dari semua kutuk. Itu namanya apa? Kabar baik. Nah, kebaikan Allah itu dinyatakan dengan apa? Kabar. Apa itu kabar baik? Kita buka dalam 3 ayat ya, dari 1 Korintus 15. Harus dihafal ya. Tadi waktu saya ke atas, kelas tengah sudah bisa menghafalnya. Kabar baik yang dinamakan Injil, 1 Korintus 15 ayat 3, ayat 4, ayat 5, 3 ayat. Ada 4 hal di situ. Mari kita baca. Apa itu kabar baik? Ya, kalau tidak ada kabar baik ini, tidak ada kebaikan untuk kita manusia. Kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Yang pertama ya, Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Yang ketiga,
Dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 rasul. Kabar baik ini ada 4 hal yang ditulis dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kabar baik di dalam 4 buku. Apa itu kabar baik? Yang pertama apa? Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Itu kabar baik loh. Tuhan Yesus ada dosa tidak? Tidak. Kenapa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Itu yang pertama ya, sesuai kitab suci. Kamu percaya dia sudah mati untuk dosa kamu? Percaya tidak? Ya. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia betul-betul dikubur. Bagaimana? Waktu orang mau mengubur Yesus, kamu tahu nggak? Siapa yang mengubur Tuhan Yesus? Orang kaya yang bernama Yusuf. Dia minta izin dengan Gubernur Pilatus karena hari sudah mau jam 6 malam. Dan Tuhan Yesus harus segera dikubur karena dia sudah mati. Pilatus pun heran bahwa Yesus sudah mati. Untuk membuktikan bahwa Yesus betul-betul mati, dia memanggil siapa? Kepala pasukan 100. Dia panggil kepala pasukan 100. Pak Komandan datang sini. Komandan dia datang. Siap Gubernur. Lapor. Terus Pilatus bertanya pada dia, betul nggak Yesus sudah mati? Apa jawab dia? Betul, dia sudah mati. Apa buktinya? Dia sudah mati. Waktu saya sebelum meninggalkan daerah penyalipan, ya, kalau orang disalib, dia masih hidup, kakinya akan dipatahkan. Apa? Kakinya apa? Kenapa dipatahkan? Supaya kalau kakinya patah, ya, dia begini, digantung dengan tangan, dia kehilangan napas. Kalau kakinya ya masih bisa jijit-jijit gini, dia hidup lama. Tapi kalau dia kakinya sudah patah, dia makin lama makin sesak napasnya, dan dia tak lama kemudian dia mati. Dua penyamun itu kakinya dipatahkan karena belum mati. Yesus sudah mati belum? Hah? Sudah. Apa buktinya dia sudah mati? Kepalanya sudah tertunduk. Tapi bisa nggak pura-pura mati kalau begini? Bisa. Nah. Bagaimana buktinya kalau dia sudah mati? Jadi pemimpin pasukan 100 itu mengambil apa? Tombak. Tombak. Terus ditusuk apanya? Perutnya, lambungnya. Ditusuk. Yang keluar apa? Kalau orang hidup pasti darah. Darah, karena jantungnya begini kan, darahnya langsung nyembur. Tapi kalau orang mati, jantungnya sudah berhenti, yang keluar apa? Darah dan air. Dan apa? Nah, jadi komandan tuh ditanya sama dia, hei komandan, lapor. Siap Pak Gubernur, apa yang mau dilapor? Yesus sudah mati belum? Sudah Gubernur. Apa buktinya? Aku sudah tombak dia, dan yang keluar darah dan air. Kemudian Pilatus yakin Yesus sudah mati. Baru dia kasih izin pada Yusuf. Yusuf bukan mengubur Yesus sendiri loh. Dengan siapa kawannya? Nikodemus. Karena harus ada 2 saksi. Yesus betul-betul sudah mati. Baru mayat Yesus diturunkan. Ya, Yusuf dan Nikodemus mengubur Yesus. Yusuf itu orang kaya loh. Kamu bayangkan dia dari kota lain, punya gunung batu di Yerusalem, kaya sekali. Nikodemus juga adalah dikatakan orang paling kaya di Yerusalem dan orang paling pintar. Semua orang tahu Nikodemus loh. Mereka berdua mengubur Yesus. Bukti dia sudah kuburan Yesus seperti apa? Kamu pernah nggak pergi ke kuburan waktu orang mati? Siapa yang pernah? Pernah ya. Nah kalau di sini kan peti matinya begini kan, terus dikasih tanah kan, betul nggak? Nah kalau kubur Yesus beda. Ini gunung batu, dibuat lobang, dibuat menjadi gua, dan mayat Yesus ditaruh di dalam, tidak ditimbun tanah.
Kenapa gunung batu? Karena zaman dulu tidak ada semen. Supaya kubur Yesus, sekarang ada nggak kubur Yesus? Masih ada. Di mana? Di Yerusalem. Ya, gunung batu. Kalau kamu punya uang, bukan hanya bisa ke London, bisa ke Yerusalem, bisa masuk ke gua kuburnya Yesus. Kubur manusia pasti ada batu nisannya. Kalau kubur Yesus ada pintunya, di pintunya itu ditulis, dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah tidak ada di sini. Kamu bisa masuk, lihat, kosong kuburnya Yesus. Kubur Yesus apa? Kenapa kosong? Dia sudah bangkit dari kematian. Ya, itu kebaikannya. Yang pertama, dia sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikubur. Yang ketiga, pada hari ketiga dia sudah bangkit dari kematian. Yang keempat, dia menampakkan diri. Kamu pernah ketemu Tuhan Yesus tidak? Secara jasmani tidak, tapi secara rohani kamu bertemu dengan dia. Betul nggak? Waktu kamu baca firman-Nya, kamu percaya nggak Tuhan Yesus ada di sorga? Percaya. Paham ya? Jadi itulah kabar baik. Apa kabar baik? Satu, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai Alkitab. Kedua, dia sudah dikubur. Yang ketiga, dia sudah bangkit pada hari ketiga. Yang keempat, dia menampakkan diri. Itulah kebaikan Allah. Kalau tidak ada kebaikan ini, kebaikan yang kita nikmati sekarang tuh nggak ada guna. Nggak ada Kenapa nggak ada guna? Misalnya kamu bisa beli handphone mahal. 10 tahun lagi handphone kamu masih mahal nggak? Kamu kalau hari ini makan, besok masih kenyang nggak? Ya, kebaikan sekarang tuh sementara. Kalau saya haus, saya minum, nanti haus lagi. Tapi ada kebaikan yang selama-lamanya, namanya Injil, yaitu kita percaya Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, jangan lupa loh, ada keluarga kamu yang belum percaya Yesus, kamu harus kasih tahu dia tentang Tuhan Yesus, supaya dia menerima kebaikan Tuhan. Yang terakhir, kebenarannya Allah. Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran itu lawan dari kebohongan. Lawan dari apa? Ya, kebenaran itu ada yang bersifat umum. Bersifat apa? Contohnya apa? Kalau saya bilang sama kamu, 1 tambah 1 sama dengan 3. Benar? Nah, kamu pasti tahu ini kebenaran yang umum. Ya, misalnya kalau saya memasak air, ya, di temperatur kamar ini, ya, di dalam tekanan kamar, berapa derajat dia mendidih? Berapa derajat? 100. Kalau saya naik gunung tinggi, tekanannya rendah, berapa derajat dia mendidih? Di bawah 100. Itu kebenaran yang umum. Kebenaran apa? Umum. Itu kebenaran umum yang kita pelajari dengan logi. Dengan apa? Logi. Kamu tahu logi-logi apa? Ada biologi. Apa lagi? Geologi. Apa lagi? Teologi. Apa lagi logi? Hah? Ya, logika. Pernah dengar kata logika? Jadi semua logi itu tidak bisa bertentangan dengan pencipta yang bernama Logos. Logos adalah Yesus. Kecuali ilmunya palsu, ya, seperti yang diajarkan oleh Charles Darwin, ya, bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu salah, ya. Kita bukan berasal dari kera. Kamu tahu nggak tubuh kita paling dekat dengan binatang apa? Misalnya apa? Kucing. Apa yang paling persis dengan tubuh manusia? Kera? Enggak. Apa? Orang hutan, bukan. Misalnya kalau ada orang hutan, ya, punya tubuh, kamu ambil, kamu cangkok, nggak cocok. Tubuh apa yang paling mirip dengan tubuh manusia? Tahu nggak? Tubuh babi. Iya. Kamu baca, ya, di Australia ada orang, ya, yang jantungnya bocor,
Ya, pernah di Amerika loh, orangnya jantungnya rusak, diambil jantungnya babi, digantikan jantung manusia. Dicoba sudah. Yang paling dekat dengan tubuh kita bukan kera tapi apa? Babi, apa? Ya, babi. Ya, jadi ada di luar negeri ya, misalnya ada klep jantungnya ya rusak, diambil klep jantungnya babi untuk menggantikan klep jantung manusia. Bukan kera. Kita tidak berasal dari kera. Siapa yang bilang kita berasal dari kera? Charles Darwin yang bohong. Nah, ini kebenarannya. Kebenaran dalam ilmu yang umum tidak bisa bertentangan dengan penciptanya Yesus Kristus yang logos. Tapi setelah itu ada kebenaran yang bersifat rohani. Bersifat apa? Rohani. Contohnya apa? Kalau nanti sudah gelap, jangan keluar ya. Di luar banyak setan. Betul nggak? Apa setan hanya keluar pada waktu gelap? Siapa yang bilang? Orang tua yang berbohong pada anak. Ya kan? Kebenaran bisa membuat kita lepas dari kebohongan. Siapa yang pertama dibohongi? Tadi sudah dikasih tahu kita di Taman Eden. Siapa? Adam dan Hawa. Bagaimana dia dibohongi? Siapa yang membohongi mereka? Iblis membohongi mereka melalui apa? Ular. Ular mengatakan apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan seperti Allah. Terus Hawa melihat buahnya sedap, enak dilihat, dan bisa membuat dia jadi Allah. Dia makan, dia kasih kepada siapa? Adam. Dan akhirnya semua manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana cara iblis membunuh kita? Dengan berbohong. Dengan apa? Nah, iblis ya membohongi manusia dengan banyak agama. Mereka mengatakan agama ini membawa kamu ke sorga, agama ini membawa kamu ke sorga. Apakah yang membuat agama pernah ke sorga? Pernah tidak? Tidak pernah. Semua mereka sudah mati, kuburannya bisa kita temui. Tapi siapa yang datang dari sorga? Saya tanya sama kalian. Siapa? Tuhan Yesus datang ke sorga. Setelah dia menebus dosa kita, dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri, dia naik ke sorga, dia berjanji datang lagi. Kalau dia sekarang di sorga, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di sorga? Apa? Menyiapkan tempat untuk kita dan berdoa untuk kita. Paham ya? Jadi kita dalam pelajaran terakhir belajar dua hal. Tentang apa? Kebaikan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita pelajari selama 2 hari ini? Allah itu adalah roh yang kekal, tidak terbatas, tidak berubah di dalam apa itu jati diri? Singkatannya apa? Apa singkatannya, Tommy? Jati diri? Yang enak dimakan? Nasi kari. Apa kepanjangan nasi kari? Nama-nama dan gelar-gelar dari Allah, sifat-sifat Allah dan karya Allah. Nasi kari, jati diri. Setelah itu, roh yang tak terbatas, yang tidak berubah, yang kekal di dalam jati diri, hikmat. Setelah hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Apa itu hikmat? Firman Tuhan adalah hikmat. Apa itu kuasa? Bangkit dari kematian. Apa itu kekudusan? Apa yang bisa membuat kita kudus? Darah Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus, dan tekad hidup kudus. Apa itu adil? Taat hukum. Ada berapa hukum? 613
13 yang positif 248, larangannya 365. Itu keadilan. Apa itu kebaikan? Apa kebaikan? Injil, ya, Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia dikubur, dia bangkit, dia menampakkan diri. Apa itu kebenaran? Supaya kita jangan percaya kepada kebohongan, ya. Kebohongan itu baik dalam ilmu pengetahuan maupun ya dalam bidang kerohanian, ya. Ilmu pengetahuan juga bisa berbohong, ya. Contohnya apa? Manusia berasal dari kera. Padahal kita diciptakan oleh Allah. Apa yang paling mirip tubuh manusia? Apakah kera? Apa? Babi. Nah, kamu cek ya di internet ya, tubuh manusia paling mirip dengan tubuh babi. Ya, pernah di Amerika ya, orang yang sakit jantung bagaimana? Diambil jantungnya siapa? Babi ditaruh. Dia hidup loh beberapa lama tuh, tapi akhirnya dia mati. Ya, yang paling mirip dengan jantung manusia bukan jantungnya kera, tapi jantungnya siapa? Babi. Ya, paham ya? Oke. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ya, semuanya berdoa. Ikuti saya ya, supaya kalian tidak menjadi tidak bersemangat. Bapa kami di surga, kami berterima kasih sudah dapat belajar tentang jati dirimu. Siapakah engkau? Engkau adalah roh. Roh yang tidak terbatas, yang kekal, tidak berubah. Di dalam jati dirimu, di dalam hikmatmu, kuasamu, kekudusanmu, keadilanmu, kebaikanmu, dan kebenaranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami sudah belajar tentang hal-hal ini. Bantulah kami untuk mempelajarinya ulang, supaya kami tidak lupa. Kami juga bisa bersaksi tentang Injil, kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga diampuni dosanya melalui Yesus. Kami serahkan Bapa kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau. Mohon Engkau menolong kami menjadi anak yang baik di sekolah, di rumah, di gereja. Ya Bapa, kami mengakhiri acara sal ini dengan ucapan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita akan menunggu pengumuman ya yang akan disampaikan oleh panitia. Terima kasih. Balik dulu silakan ya.